Ini memberi pelajaran kepada kita, ikhlas akan bertemu dengan keikhlasan yang lain. Kesungguhan dan kemantapan hati tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana makna dari tarwiyah, semoga kita teraliri kepuasan batin kita, rohani kita, untuk menjadi orang-orang yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala Desa Sumber Anyar Bapak Dewi beserta perangkatnya, hadirin hadirat muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Senantiasa kita berharap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertepatan di saat para jamaah haji sedang menuju Mina. Hari ke-8 Dzulhijjah disebut sebagai tarwiyah. Disunnahkan untuk berpuasa sebagaimana sunnah ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa disebut tarwiyah? Ada dua alasan penyebutan nama hari ini adalah hari tarwiyah. Secara bahasa, tarwiyah adalah pengaliran air untuk minum hingga merasa puas. Secara historis adalah berdasarkan peristiwa mimpi Sayyidina Ibrahim alaihissalam atas penyembelihan putra beliau Nabi Ismail bin Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Beliau setelah bermimpi mendapatkan kemantapan, keyakinan dan merasa puas untuk melaksanakan perintah tersebut, sehingga pada akhirnya menempuh perjalanan menuju Mina dan melaksanakan peristiwa penyembelihan, mengorbankan putra tersayangnya, hingga kemudian mukjizat terjadi. Nabi Ismail utuh, selamat, sehat walafiat, dan kemudian ditebus dengan seekor domba yang konon adalah domba yang telah dikurbankan oleh putra Nabi Adam pada peristiwa Qabil dan Habil. Ini memberi pelajaran kepada kita, ikhlas akan bertemu dengan keikhlasan yang lain. Kesungguhan dan kemantapan hati tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana makna dari tarwiyah, semoga kita teraliri kepuasan batin kita, rohani kita, untuk menjadi orang-orang yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini Sumber Anyar bermunajat dengan mengangkat tema ban solawat sareng haddad malar semoga Sumber Anyar salamet ben berkat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih pemerintah Desa Sumber Anyar, terima kasih para tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Suprayon Iksas Wongsorjo dan Ranting NU Sumber Anyar. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Dan tepat juga pada tanggal 1 kemarin kita mengenang hari lahir Pancasila. Ingat, dalam proses lahirnya Pancasila ada restu para ulama, ada inisiasi para ulama,
Sehingga setelah proses sekian lama, pro dan kontra, hampir terjadi pertumpahan darah. Di tahun 1983-84, Munas dan Muktamar NU di Sukoharjo, Situbondo, para ulama bermusyawarah merumuskan yang salah satu poinnya adalah penerimaan asas tunggal Pancasila. Jadi tidak sembarangan ulama menerima Pancasila dan memahaminya dengan pemahaman yang mendalam. Ijtihad, kajian-kajian kesejarahan, lalu dirumuskanlah kesepakatan bahwa alim ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama menyepakati untuk menerima asas tunggal Pancasila sebagai falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada yang berdauh Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan kedudukan agama. Kemudian yang lain pun menimpali menambahkan bahwa setiap sila yang ada pada 5 dari seluruh Pancasila yang ada dijiwai oleh Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Qul huwallahu ahad, kemanusiaan dan seterusnya, bahkan musyawarah, mufakat, semua ada dalil Al-Qur'annya. Hal ini mengingatkan pada peristiwa secara historis baginda Nabi hendak beribadah ke Baitullah bersama rombongan, namun tertunda karena dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi pun melakukan penyembelihan di Hudaybiyah, dan disitulah kemudian ada baiat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang secara logika seakan merugikan umat Islam, tetapi rahasia Allah ternyata itulah awal dari Fathu Mekah, pembebasan kota suci Mekah dan kemenangan umat Islam. Itulah dimulainya rahasia ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Boleh jadi kita secara ideal tidak mendapatkan harapan yang kita inginkan, tetapi dengan sabar menerima ada ganti yang justru lebih besar. Kita mungkin belum sempat beribadah haji, kita mungkin belum sempat di tanah suci, tetapi hati kita membersamai orang-orang yang suci di tanah yang suci. Dan besok hari Arafah ada puasa Arafah, dan di padang Arafat jamaah haji akan melaksanakan puncak ibadah yang disebut wukuf Arafah. Maka para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menganjurkan, bahkan mengamalkan, terutama ulama yang ada di Hijaz, ulama yang ada di Basrah, ketika itu setiap tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan at-ta'rif, membersamai suasana wukuf di Arafah, meskipun ada di tempat yang jauh. Kita yang ada di Wongsorjo, kita yang ada di Indonesia, besok bisa membersamai suasana ruhani orang-orang yang wukuf di Arafah. Caranya bagaimana? Sesuaikan waktunya. Selisih jam antara Indonesia dengan negara Saudi Arabia 4 jam. Zawal masuk waktu duhur diperkirakan 11:30.
Berarti di Indonesia sudah jam 3:30 sore. Nah, pada saat itulah orang-orang sedang bermunajat, ibadah, dimulai dengan istighfar, dimulai dengan tahlil, memperbanyak la ilaha illallah. Yang senang membaca Al-Quran silahkan baca Al-Qurannya, dan ibadah lainnya, solat sunnah. Maka kita pun di sini pada saat yang sama, meskipun selisih jamnya, bermunajat kepada Allah. Hadirkan pikiran kita, hadirkan perasaan kita, seakan-akan bersama orang-orang yang wukuf di Arafah sejak pukul 3:30 sampai nanti malam besoknya, besok malam jam 9:30 malam. Ada fadilah, anugerah yang besar yang Allah berikan. Jutaan orang sedang bermunajat, jutaan doa sedang dihaturkan. Maka semoga jutaan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Bahkan orang yang berpuasa sunnah di Tarwiyah dan Arafah, dosa-dosanya yang telah lalu setahun yang lalu diampuni, dan setahun yang akan datang diampuni. Alhamdulillah. Hadirkan hati kita esok di hari Arafah bersama orang-orang yang wukuf di padang Arafat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikabulkan hajatnya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad